Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita hingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai santapan rohani malam pada hari ini Selasa 28 Juli 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema, tidak akan berakhir keburukanmu kalau Allah membiarkanmu. Sebaliknya, kebaikanmu tidak akan pernah berakhir jika Dia memperlihatkan kemurahannya atas dirimu. Ini artinya apa? Pesan dari Ibnu Athaillah di dalam bahasa Arabnya. La nihayata limizammika in arja'akallahu ilaika. Wa la tafrugu madaihuka in azharallahu judahu alaik. Seperti yang saya bacakan tadi dalam tema itu. Arti dari pesan Ibnu Athaillah adalah tidak akan berakhir keburukanmu kalau Allah membiarkanmu. Sebaliknya, kebaikanmu tidak akan pernah berakhir jika Dia memperlihatkan kemurahannya atas dirimu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita ada dua potensi yang sangat berpengaruh kepada kita. Nafsu yang bercokol di dalam diri kita. Itulah potensi yang sangat berpengaruh pada diri kita. Haruslah diingat bahwa nafsu memiliki potensi yang sangat berlawanan, yang masing-masing ingin mendominasi dan menguasai diri kita. Yaitu yang pertama potensi buruk, yang oleh Al-Quran disebut fujuraha. Dan potensi baik, yang oleh Al-Quran disebut taqwaha. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potensi atau kekuatan fujuraha selalu mendorongmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini potensi yang selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, berbuat salah, berbuat jahat. Hawa nafsumu selalu mendorongmu untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, baik keinginan yang baik maupun keinginan yang buruk. Hawa nafsu itu selalu mendorongmu untuk memenuhi keinginanmu. Inilah yang menyebabkan manusia dapat melakukan perbuatan buruk, dapat melakukan perbuatan jahat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan dengan itulah Ibnu Athaillah berkata, tidak akan berakhir keburukanmu kalau Allah membiarkanmu. Memang keburukan manusia tidak akan berakhir karena potensi yang mendorong kejahatan itu ada di dalam dirinya. Keburukan manusia tidak terhingga dan tidak akan pernah berakhir jika Allah membiarkan manusia dalam kesendirian, karena nafsu itu selalu mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsumu tidak akan pernah berhenti mendorongmu untuk berbuat jahat itu, kalau Allah tidak ikut mengontrol hawa nafsumu. Sebab nafsumu selalu ingin menguasaimu
dan itulah yang mendorong engkau berbuat buruk. Jika Allah tidak mengendalikan hawa nafsumu, maka engkau jatuh dan terjerumus ke lembah kehinaan dan ke lembah keburukan yang tidak dapat engkau hindari. Jika engkau terhindar dari keburukan-keburukan, dari kejahatan-kejahatan, maka itu adalah rahmat Allah yang sangat besar kepadamu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah ini, dia mengatakan, jika Allah menampakkan wujudnya kepadamu, misalnya dengan memberimu pertolongan dan perlindungannya dalam mengendalikan hawa nafsumu, sehingga hawa nafsu itu tidak menguasaimu, maka tidak terhitung pujian orang kepadamu. Dengan begitu, amalmu menjadi baik dan indah. Kebaikanmu tidak akan pernah habis. Itulah tanda bahwa Allah telah memilihmu menjadi manusia yang selalu berbuat baik. Ketahuilah para pendengar, para pencinta kalimat Ibnu Athaillah, bahwa tidak ada jalan selamat dari hawa nafsu dan gejolak hawa nafsumu kecuali dengan bergantung dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, sebaliknya kebaikanmu tidak akan pernah berakhir jika dia memperlihatkan kemurahannya atas dirimu. Kebaikan dan rahmat Allah itu pula yang menyebabkan kamu dapat melakukan amal-amal yang baik. Kemurahan Allah yang menyebabkan engkau berbuat kebaikan. Bahkan engkau akan melakukan amal soleh yang tidak terhingga jika rahmat Allah sudah berpihak kepadamu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, maka bermohon dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberimu perlindungan, agar Allah memberikan pengamanan dari berbuat buruk, dari berbuat jahat, dan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu merupakan salah satu ciri tawakalmu kepada Allah. Lalu yang kedua adalah berdoalah kepada Allah agar Dia memberimu rahmat dan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau selalu mendapatkan kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan soleh dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Hanya kepada Allah kita bertawakal, menyerahkan urusan kita dengan berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan memohon rahmat-Nya agar kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal dan ibadah, untuk melaksanakan amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah materi santapan malam rohani kita pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020. Semoga ini semua ada manfaatnya bagi kita sekalian dan kita menjadi manusia yang senantiasa melakukan amal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.